Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugi Harto dari kelas 1B Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kuantan Singingi dengan nomor induk mahasiswa 2202100046. Video presentasi karya ilmiah ini tugas dari Bapak Heldi Pama Kasambamula dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah dari Ariful Mufti yang berjudul Peran Pemerintah Terhadap Peredaran Jajanan Tidak Sehat di Lingkungan Sekolah dalam Perspektif Hukum Islam. Baik, saya akan masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang. Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah mengatur aspek kehidupan manusia, tidak hanya manusia kepada Sang Khalik, namun juga mengatur antara manusia dengan manusia yang lainnya. Baik, dalam Islam makanan bukan hanya tentang halal dan haram saja, tetapi kualitas dan kandungan gizi yang ada di dalam makanan tersebut. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya. Maka tak heran bila Rasulullah sangat memperhatikan masalah tentang makanan. Makanan yang serta halal, makanan yang dianggap boleh oleh naluri kemanusiaan yang normal atau dianggap baik oleh semua manusia. Bagi orang Islam ada satu faktor yang jauh lebih penting lagi, yaitu kaitannya tentang halal atau haram suatu makanan. Oke, next, yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan yang diangkat adalah: 1. Bagaimana tupoksi LPPOM MUI dalam menetapkan kriteria jajanan yang diperjualbelikan di sekolah. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani makanan tidak sehat yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah. Yang terakhir, bagaimana pandangan hukum Islam tentang peran pemerintah terhadap peredaran makanan yang tidak sehat. Baik, lanjut. Tujuan penelitian untuk mengetahui standar kehalalan pada makanan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani makanan tidak halal yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah. Baik, ini yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang peran pemerintah terhadap peredaran makanan tidak sehat. Baik, kita masuk konsep Islam dan hukum perlindungan konsumen tentang makanan halal. Secara etimologi, makanan adalah memasukkan sesuatu melalui mulut. Dalam bahasa Arab, makanan berasal dari kata at-ta'am dan jamaknya al-atimu. Maaf, kurang bisa bahasa Arab ya. Yang artinya makan makanan. Halal berasal dari bahasa Arab yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan, membolehkan. Sedangkan dalam ensiklopedia hukum Islam yang segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syariat, sedangkan menyebutkan bahwa makanan adalah barang yang dimaksud untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam proses makanan dan minum, sedangkan halal adalah sesuatu yang boleh menurut Quran dalam ajaran Islam. Jadi pada intinya makanan halal adalah makanan yang baik dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala sesuatu makanan yang dapat membawa keberkahan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan, dan tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi dalam hal ini diperlukan keterangan yang lebih matang.
Lanjut yang terakhir, penutup. Di sini penutupnya adalah kesimpulan dan saran. Setelah penulis mengkaji dan meneliti mengenai peran pemerintah terhadap peredaran jajanan tidak sehat di lingkungan sekolah dalam perspektif hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Standar kehalalan makanan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui LPPOM MUI meliputi bahan yang digunakan untuk membuat sebuah produk tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti bahan tidak digunakan untuk memproduksi produk-produk yang bersifat halal. Fasilitas produksi tidak boleh dicampur dengan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti mencampuri fasilitas produksi daging sapi dengan daging babi. Oke, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani peredaran makanan yang tidak sehat di lingkungan sekolah ialah melakukan sosialisasi kepada siswa dan siswi akan bahaya makanan yang tidak sehat atau tidak halal itu ya. Yang ketiga, dalam Islam, pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduknya, terutama penduduk Muslim, dari peredaran jajanan atau makanan tidak sehat atau haram. Karena kewajiban ini salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi konsumen Muslim ialah membuat peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perlindungan terhadap keamanan Muslim. Jadi kita aman kalau udah ada undang-undang yang mengatur tentang makanan halal ini. Baik, yang terakhir ini saran. Adapun saran dari penulis terhadap pembahasan mengenai pemerintah terhadap peredaran jajanan tidak sehat di lingkungan sekolah dalam perspektif hukum Islam sebagai berikut. 1. Perlu adanya pendataan dari pemerintah terkait dalam penjualan jajanan di sekolah baik bahan maupun makanan dengan mengeluarkan sertifikat berlisensi halal dari lembaga pemerintah. Tekad bukan hanya sekedar memproduksi maupun memberikan pemahaman bagi masyarakat maupun penjual jajanan di sekolah. Yang kedua, pemerintah perlu mengeluarkan surat izin kepada penjual jajanan di lingkungan sekolah, di mana setiap pedagang memiliki legilisasi dari pemerintah sebelum mereka berjualan agar terhindar dari pedagang yang curang. Baik, yang ketiga, pihak sekolah harus lebih dalam memberi izin kepada penjual makanan produk makanan yang diperjualbelikan. Adapun pihak sekolah yang harus membuat standarisasi jajanan yang sesuai dengan nutrisi baik bagi murid di lingkungan sekolah. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya tentang karya ilmiah peran pemerintah terhadap peredaran jajanan tidak sehat di lingkungan sekolah dalam perspektif hukum Islam. Karya Ariful Mufti. Oh ya, tadi belum menjelaskan ya, siapa Ariful Mufti. Jadi Ariful Mufti ini mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ariniri Darussalam Banda Aceh. Jadi skripsi ini dibuat pada tahun 2018 Masehi atau 1439 Hijriah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.